Oke, bismillah Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita sudah di jam 8:11, kita mulai saja. Sambil menunggu yang lain kita mulai saja ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang bisa on kamera, mohon dibuka kameranya ya, dibuka eh, biar bisa kita sama-sama melihat wajah cerah kita gitu ya. Kalaupun yang misalnya memang tidak bisa untuk membuka open kamera, ya, di dipersilahkan gitu. Oke, karena itu baik kita mulai saja acara penting kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isnillahi yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja-puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia nikmatnya kepada kita semua. Sehingga Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, ya pada malam penuh berkah ini, malam Jumat, ya Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun via Zoom, via online, via virtual. Dan semoga dengan adanya teknologi ini menambah berkah gitu ya. Kemudian juga salat beserta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada suri teladan kita, Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula pada kaum yang beriman, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in semoga sampai kepada kita, yang insya Allah tergolong ke dalam besan umatnya. Amin amin. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan juga Al-Mukarram Ustadz Acep Muhyiddin selaku Mudir Am Hagia Sophia, Alhamdulillah telah di tengah-tengah kita juga untuk membersamai acara dan sekaligus narasumber di acara parenting kita kali ini. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun di tengah cuaca ya yang relatif membuat imunitas turun gitu ya. Banyak diri kita gitu ya, khususnya di lingkungan pondok ini, beberapa ustadz dan juga beberapa santri terkena gitu ya. Ada yang batuk-batuk, ada yang flu-flu ringan gitu ya, bersin-bersin. Dan semoga gitu ya, kalaupun ada yang sampai sakit, semoga Allah SWT sembuhkan dan Allah SWT jadikan ini sebagai kifar atas dosa-dosanya. Dan kalaupun itu terjadi di ayah bunda juga, ya semoga Allah mudahkan ikhtiar sembuhnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di kesempatan parenting ini kita akan membahas ya suatu pembahasan yang melanjutkan gitu ya mungkin ya di pembahasan eh, sebelumnya terkait remagogi, ya terkait kedewasaan ya, pendekatan terhadap remaja gitu ya. Mungkin di anak-anak kita gitu ya, di santri-santri kita gitu ya, remaja mungkin pintar gitu ya, mungkin cerdas, tapi belum siap menjadi dewasa. Mungkin di antara anak-anak kita gitu ya, di santri-santri ini mungkin ada yang mudah tersinggung gitu ya, ada yang sensitif perasaannya, kemudian sulit mengatur pola waktu ya, sulit mengatur prioritas. Mungkin juga ada yang tidak bisa mengambil tanggung jawab gitu ya. Ketika diberi amanah suka geleng-geleng gitu ya, suka tidak ingin mengambil tanggung jawab tersebut karena terasa berat. Ya, merasa tidak sanggup. Atau mungkin juga ada yang lebih zaman dengan gadgetnya, khususnya ketika di rumah gitu ya. Nah, ini setelah terjadi faktanya itu memang ada gitu ya. Dan sekolah ini menjadi wasilah, pondok ini menjadi wasilah gitu ya untuk memajakan ilmu, tapi tidak selalu gitu ya. Sekolah ataupun pondok yang lain itu mengajarkan skill hidup ya. Sekolah ataupun pondok yang lain belum tentu mengajarkan bagaimana menjadi dewasa, bagaimana menjadi Abdullah gitu ya. Tidak hanya sekedar eh, santri yang berprestasi, tidak hanya santriwan-santriwati yang hafizah Quran, tapi juga memiliki skill hidup
ya memiliki life skill ketika sudah lulus itu punya ilmu untuk melanjutkan kehidupan secara mandiri karena sudah saya yang mandiri. Kalaupun ini dibiarkan, ya kalaupun ini santriwan gitu ya, kemudian mungkin siswa-siswi di luar itu dibiarkan tanpa adanya bimbingan kedewasaan ini, maka akan menjadi masalah di kemudian hari. Ya, baik di rumah termasuk juga di luar rumah gitu ya, apalagi ketika sudah lulus gitu ya, merasa sudah bebas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, solusinya ada di remagogi gitu ya. Yakni bersama Ustadz Acep Muhyudin sekaligus Mudir Am yang sekaligus juga sebagai narasumber di pertemuan kita kali ini yang akan mempelajari sistem pendidikan dan pendampingan darurat untuk membantu mereka yang belum mukallaf. Agar apa? Pertama, siap menjalani kehidupan secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, mampu memikul tanggung jawab layaknya orang dewasa. Ketiga, memiliki mentor kehidupan yang menjadi teladan dan pembimbing. Hemogogi bukan sekedar teori, tapi pendekatan praktis yang bisa diterapkan orang tua untuk mengarahkan anak tanpa benturan yang merusak hubungan. Oleh karena itu, kepada Ustaz Aceh Muhyiddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khawfu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Allah ta'ala awdhan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Al-ayah sadaqallahul adzim. Alhamdulillah alamin, puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla bahwasanya malam ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bermuwajahah meskipun di ruang Zoom. Semoga sehat walafiat senantiasa kita semuanya, taufik dan hidayah senantiasa menyertai kita, dan semoga kita istiqomah dalam ketaatan, termasuk taat dalam menunaikan amanah kita sebagai orang tua, sebagai guru. Selain kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita juga adalah sebagai khalifah fil ard yang memiliki tanggung jawab untuk merawat, mengurus ya alam semesta ini, dimulai dari yang terdekat, yakni diri kita, keluarga kita. Sebagaimana firman Allah SWT, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Teriring salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam, panutan dan teladan kita, Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, yang bisa menghidupkan sunnah, mengemban risalah, dan berjuang li'ila'i kalimatillah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah alamin. Terima kasih Anzaki dan juga alhamdulillah ayah bunda. Semoga sehat semuanya, sehat walafiat, dan kita senantiasa ada dalam limpahan keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah alamin. Saya Sabara Jalmi. Zaki Ayah ini genap belas, Ustaz.
13. 16 dikurangi admin, dikurangi narasumber, dikurangi Mungkin 3 mungkin ya, 13. beberapa guru ya. Gitu. Mudah-mudahan sambil menunggu. Ini merupakan agenda yang penting sesuai namanya parenting dan bukan sekadar thalabul ilmi, tapi juga ini merupakan bagian dari ta'awun 'alal birri wa taqwa. Insya Allah menjadi kesempatan kita untuk sharing sebagai orang tua, baik orang tua ideologis atau juga kita sebagai orang tua biologis. Kita bekerja sama, lahir batin, bekerja sama moral dan material, kita bahu-membahu untuk menunaikan amanah pendidikan generasi. Ayah bunda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, malam ini seperti tadi disampaikan kita akan melanjutkan ketika di akhir tahun kemarin langsung kita ketemu narasumbernya ya Bapak Ustadz Ardiano Rusfi, guru kita semuanya. Kemudian kita sarikan kembali pembahasan di saat seminar parenting itu di saat parenting awal tahun ajaran kemarin ya, sekaligus pembekalan di pembukaan awal tahun ajaran ini bersama dengan penerimaan santri baru. Dan semoga masih ingat dan semoga selalu melekat tentang satu pendekatan dalam mendidik anak-anak kita. Bagaimana prinsip-prinsip dalam demagogi dan bagaimana juga nanti pembelajaran dalam mengimplementasi satu pendekatan pendidikan demagogi ini. Ayah bunda rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilanjut Zaki, bahwa sebagaimana kita pahami ya, kita rasakan kita di zaman ini ya dalam posisi seorang tua kita sangat khawatir, sangat resah dengan keadaan anak-anak kita. Ya, terutama mereka yang mulai beranjak balik secara usia, balik juga secara penampakan fisik ya. Kita dibuat khawatir bukan hanya bagaimana anak-anak kita kondisinya hari ini, tapi juga kita khawatir dengan kondisi zaman yang akan mereka hidup di dalamnya saat ini, apalagi di masa yang akan datang. Sebagaimana dalam ayat mukadimah tadi, parenting kita tentang demagogi ini satu ikhtiar kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyaksikan kondisi yang khawatir dengan anak kita. Anak kita secara umum ya, maksudnya bukan tendensi langsung kepada santri kita atau juga putra-putri ayah bunda ya. Kita melihat generasi kini yang orang menyebut generasi stroberi gitu. Generasi yang dalam permukaannya nampak glowing, dia memikat hati lebih cepat, tetapi tidak cukup kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Tidak siap juga menghadapi tantangan dengan segala bentuknya yang semakin hari tidak semakin mudah. Ya ibarat stroberi gitu. Nampak ranum, memerah, memikat, kemilau, tapi dapat tekanan sedikit, apalagi sampai jatuh, maka itu sudah nggak bisa berbentuk lagi. Sudah lemah daya tahannya, kemudian lemah juga untuk survive-nya. Jadi bagaimana Allah SWT mengingatkan kita, hendaklah khawatir, takut manakala generasi atau anak-anak yang ada di belakang itu dalam keadaan lemah. Khaufu alaihim. Kita khawatir
kita takut dengan keadaan kita, dan lebih takut lagi, falyattaqullah, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi amanah sekaligus nikmat kepada kita berupa anak-anak kita, keturunan kita. Maka Allah memerintahkan wal yaqulu qaulan sadida. Maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Selain kita menjadi pribadi yang soleh, orang tua yang soleh, kita juga memerankan ya qaulan sadida ini dalam memberikan keteladanan, dalam mendidik anak-anak kita untuk siap hidup di zamannya nanti dengan kedewasaan, dengan kesiapan, ramah masa depan. Makanya pendidikan itu mempersiapkan generasi yang bukan ramah saat ini. Ya, pendidikan yang ramah buat anak, tapi pendidikan yang mempersiapkan anak ramah di masa yang akan datang. Di masa di mana mereka nanti akan hidup sebenarnya. Hidup bukan di rumah dengan penuh pengasuhan dan perhatian ayah bunda. Hidup juga bukan di pondok, di asrama, atau di sekolah yang dipantau, diperhatikan, dikontrol, dievaluasi, dididik, diarahkan. Tapi hidup sebenarnya nanti di masyarakat. Ya, atau mereka beraktivitas di kantor. Atau setidaknya saat mereka nanti memasuki jenjang pendidikan di perkuliahan gitu. Nah, di sini ayat berahmatullah melihat keadaan kita generasi hari ini ya. Mungkin fenomenanya ayah bunda dapat saksikan ya bagaimana keadaannya. Fenomena pergaulan bebas, kemudian narkoba, kemudian juga budaya tawuran, kemudian flexing ya, kemudian terjebak dengan budaya heavy fun, heavy food, kemudian heavy fashion gitu. Mereka menjadi generasi pengekor, bukan generasi pengubah. Mereka kalau nggak dipersiapkan akan hanya menjadi generasi yang siap pewaris, bukan perintis. Ini ayah benar-benar ini bukan hanya berbicara siswa SMP atau SMA ya. Nah, kemarin kebetulan ayah bunda saya dapat amanah untuk mengantar keponakan ke kampus ITB gitu ya. Jadi saya melihat pemandangan yang sangat kontras ya. Dulu ketika saya pertama masuk kampus di Bogor IPB, daftar, ikut seleksi sendiri, berangkat ke sana juga sendiri, nggak terbayang ya gimana kampusnya, bagaimana keadaan kota Bogor. Yang kita tahu adalah alhamdulillah kita diterima, hasil kerja keras, belajar, bimbel, try out gitu ya. Alhamdulillah kalau saya tidak melewati itu terlalu serius karena dapat undangan ini PMDK Kalulia USMI gitu. Kita berangkat dengan bekal yang sedikit gitu ya. Kemudian berangkat untuk penerimaan mahasiswa baru, untuk ospek, kita ngurus gimana registrasi sendiri, tidak diantar orang tua. Kemudian cari kontrakan sendiri, kemudian melengkapi persiapan di kos-kosan juga kolaborasi dengan teman-teman. Nggak ada tuh orang tua yang ngantar, ya. Gitu. Nggak ada yang kemudian melayani, memfasilitasi. Kalau kita saksikan hari ini kemarin ya, cerita ITB kan cerita kampus ternama. Gitu. Memang menakjubkan, di pintu gerbang itu berjejer banyak kendaraan mewah. Di parkirannya juga penuh dengan kendaraan-kendaraan yang berkelas gitu. Rupanya itu adalah para orang tua yang mengantar. Sekaligus menunggu ya untuk menjemput mereka kembali pulang. Atau menunggu mereka selesai registrasi ya, kemudian mencari kos-kosan. Mereka juga sudah pasang kriteria kosannya yang
dekat kampus, yang ruangannya ber-AC, yang kamar mandinya di dalam, airnya mungkin hangat dan dingin, fasilitas-fasilitasnya disediakan, bahkan bawa TV, Magicom dan sebagainya. Ini kok beda ya? Apa yang terjadi gitu? Padahal mereka itu udah kuliah. Artinya kalau dalam metode pendidikan bukan bukan lagi anak-anak, udah fix kuliah itu sudah dewasa. Makanya di kampus itu sudah diterima, disambut sebagai orang dewasa dengan metode pembelajaran yang namanya andragogi gitu. Ya, pendidikan untuk orang dewasa. Nah, ayah berahmatullah, jadi kondisi ini berbeda dengan kita dulu gitu. Kita tidak menyalahkan anak gitu kan. Bahkan mungkin lebih banyak introspeksi bagi kita orang tua. Apakah orang tua kita dulu gak punya kasih sayang gitu ya? Oh kamelang, oh kahariwang, orang ini sorangan ke kota baru ya untuk kuliah gitu. Dengan bekal seadanya, bagaimana cari kos-kosan, bagaimana cari teman, bagaimana cari lingkungan. Gitu. Sementara sekarang atas nama kasih sayang diantar, dijemput, bukan hanya ketika SMP atau SMA ke sekolah orang tua ribuh gitu ya, antar jemput sampai-sampai Kang Deddy Mulyadi melarang itu gitu ya. Nggak boleh diantar jemput, jadi harus biarkan anak-anak jalan kaki atau naik umum gitu. Nah, kita nggak bisa membayangkan gitu ya, bagaimana nanti kuliahnya. Mereka akan distract untuk mencari lapangan kerja gitu. Studi oriented. Kemudian nanti ketika lulus cari kerja. Dan kita tahu masa depan atau saat ini itu lapangan kerja sangat terbatas. Ya. Bahkan tidak sedikit sarjana S1 bahkan S2 itu ngelamar ojol. Bahkan bekerja sapu-sapu jalan di PU gitu. Saking tidak mudahnya dapat kesempatan kerja. Yang cukup hanya dengan bekal ijazah. Tapi kesanggupan hidup sebagai orang dewasa, hidup untuk bersaing, hidup untuk menjadi perintis, hidup untuk kemudian memenangkan kesempatan yang terbatas itu. Alih-alih diharapkan untuk menjadi agen perubah, sebagaimana generasi-generasi kita dulu gitu, saat jilbab dilarang kita berjuang bagaimana menyemarakan jilbab gitu ya, bagaimana dakwah di kampus. Nampaknya sekarang itu ada situasi yang berbeda gitu. Bahkan sebagaimana juga hasil riset dari Pak Andriano itu mendekati 100% putra putri dari aktivis kampus itu tidak melahirkan para aktivis lagi gitu ya. Dan ini tentu prihatin gitu. Di saat kondisi remaja kita drop ya dari sisi kedewasaan dalam artian yang seperti sudah dibahas sebelumnya adalah tidak berbicara tentang tua dan muda gitu ya, bukan berbicara tentang usia berapa gitu, karena usia nggak menjadi jaminan seseorang menjadi dewasa ya. Karena kedewasaan itu adalah bagian dari proses di mana dia menjadi orang yang dalam usia berapapun bisa bertanggung jawab atas diri sendiri, bisa menentukan pilihan, bisa mandiri, bahkan bisa bermanfaat pada lingkungan. Dia bisa bertahan dalam kebaikan, ketaatan, dengan kemampuan dan kesadaran sendirinya, bukan karena orang lain. Orang dewasa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk merawat diri, untuk tetap kuat dan sehat. Kemampuan untuk bisa menjaga mental selalu sehat. Untuk menjaga spiritual, taqarrub ilallah, untuk senantiasa taat, dekat, merasa dewasa Allah SWT. Orang dewasa adalah orang yang memiliki kemampuan intelektual, memiliki ilmu pengetahuan, bisa dan tahu bagaimana menyelesaikan masalah dalam zaman sesuai dengan nyamannya dengan sains dan teknologi yang berkembang. Orang dewasa adalah juga orang yang
memiliki kesanggupan untuk hidup bermasyarakat, untuk bisa bergaul, untuk bisa sinergi, untuk bisa bekerja sama, untuk bisa saling menghargai, untuk bisa saling menerima, untuk bisa saling melengkapi. Orang dewasa juga pada akhirnya adalah orang yang secara finansial adalah mandiri. Dia mampu mencukupi kebutuhan untuk hidupnya. Bahkan ketika dia sudah menikah, maka ada kesanggupan untuk menafkahi keluarga. Inilah orang dewasa. Ya, yang dalam Al-Quran singkatnya orang dewasa itu sebagai sebuah tahapan hidup seorang manusia hasil dari proses pendidikan. Ya, sampai pada posisi di mana dia hidup mandiri bahkan siap menjadi pemimpin, menjadi hamba Allah yang soleh dan siap memimpin keluarga atau orang lain dalam kesolehan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 6 yang tadi dibacakan juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalakum. Anak kita ya termasuk saat kita menjadi wali bagi anak yatim gitu ya. Dalam ayat ini berbicara tentang bagaimana anak yatim itu harus ada walinya, harus ada yang merawat, harus yang menjaga, harus ada yang mendidik. Maka mereka yang mengurus, yang mendidik anak yatim itu sampai kapan anak yatim itu nanti dilepas untuk bisa hidup mandiri, termasuk mengelola harta yang menjadi warisannya sendiri. Sementara menjadi anak yatim, jangankan harta, bahkan penjagaan pengasuhannya aja oleh orang lain gitu. Maka proses pendidikan anak-anak kita, sebagaimana juga proses pendidikan anak yatim di dalam, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 6 ini, adalah hatta idza balagun nikah, sampai ya kesanggupan mereka untuk menikah. Dalam artian menikah yang kesadaran, menikah sebagai ibadah, menikah yang siap membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang siap melahirkan keturunan soleh dan solihah gitu. Nah ini orang dewasa itu seperti itu. Maka ketika anak yatim ini sudah dewasa, jangankan dirinya untuk diberikan kesempatan untuk memilih, untuk mengambil jalan, untuk bertanggung jawab atas segala tantangan dan pilihan masa depannya, bahkan urusan harta juga anak yatim ini, maka diharuskan fadfa'u ilaihim amwalakum, maka serahkanlah ya harta-harta mereka. Ayah Allah. Maka di sini penting untuk disadari keadaan kita hari ini ya. Saya tidak mengeneralisir dan tidak juga sedang menilai anak-anak kita di Hagia Sophia. Kita berbicara tentang fenomena umum yang disebut remaja. Satu kondisi orang yang usia dan fisiknya sudah balik, tetapi kesanggupan bahkan kemandirian berpikirnya itu masih terlambat. Maka remagogi hadir sebagai satu ikhtiar darurat bagaimana percepatan agar akil ini bisa segera menyusul baliknya. Bagaimana balik itu ibarat tenaga, ibarat mesin, maka akil itu siap menjadi setir dan remnya. Supaya jangan sampai gaspol, remblong gitu. Sangat dekat dengan celakanya. Generasi stroberi, generasi baper, generasi yang lemah mental, generasi yang bergantung, generasi yang ingin serba instan, generasi yang tidak sabaran, generasi yang ingin cepat hasil, generasi yang tidak siap berproses, tapi ingin segera sukses. Ketika gagal, putus asa. Ketika menghadapi masalah, dia goyang gitu. Inilah kondisi yang kita khawatirkan. Nah, sementara ayat yang kedua tadi adalah berbicara tentang satu kriteria sebuah tahapan di mana anak itu sudah balik, dan satu di antara indikasi keakil baligannya adalah siap untuk menikah, siap untuk memimpin diri, siap untuk memimpin keluarga, bahkan siap untuk menjadi pemimpin
wa ja'alna lil muttaqina imama. Ayat berahmatullah, prinsip yang pertama dalam dalam pendidikan dengan pendekatan remagogi gitu ya. Jadi sebagaimana sudah dibahas, dimaklumkan sebelumnya, insya Allah Hagia Sophia sebagai sebuah lembaga pendidikan yang insya Allah sinergi dengan ayah bunda, menunaikan kepercayaan dengan penuh amanah, berproses bersama, bersinergi untuk ya mendidik anak-anak kita apa adanya dengan kodarnya masing-masing. Ya, yang sebagiannya sudah dites kodar kecerdasannya sesuai dengan hasil setipin. Tapi kita punya harapan ya bagaimana anak-anak kita itu menjadi qurrata ayun dan menjadi pemimpin hamba yang bertakwa. Siap mandiri, bahkan siap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau menjadi ibu rumah tangga ketika memang sanggup. Kesanggupannya bukan soal nikah atau tidaknya. Maka kita melakukan kodarnya, mengenali potensinya dengan pendekatan setipin, dan kita mendidik putra-putri dalam rangka pahada, memberikan petunjuk agar mereka menjadi Abdullah yang saleh dan menjadi khalifah fil ardh tadi, itu dengan dengan kurikulum yang sudah disampaikan, yakni kurikulum akil balik. Implementasi kurikulum akil balik ini khusus bagi para peserta didik atau santri di asrama SMP SMA yang sudah memasuki usia dan fisiknya balik, maka pendekatan yang digunakan bukan andragogi sebagai orang dewasa, bukan pedagogi sebagai anak. Ya, karena dilakukan pendekatan sebagai anak, ini nggak akan dewasa-dewasa gitu. Kalau kemudian diberikan pendekatan dewasa, juga ya secara umum di atas kertas itu belum siap gitu. Bahkan tadi ya contohnya yang betul-betul sudah jadi mahasiswa saja, antar jemput buat registrasi. Kalau nanti ada masalah juga galau, bahkan tidak sedikit sampai kemudian frustasi, depresi, hingga banyak kejadian bahkan bundir gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ayah bunda rahimakumullah, maka inilah prinsip dari pendekatan remagogi. Ya, prinsip pertama adalah bahwa remagogi, pendidikan akil balik dengan pendekatan remagogi, artinya mendewasakan dengan mempercepat peningkatan kemampuan berpikir gitu ya. Jadi percepatan berpikir untuk segera menjadi orang dewasa di bawah pengawasan, gitu definisinya remagogi itu. Ya, bahasa kerennya dari guru kita itu adalah the akil booster for adulthood under supervisory. Jadi satu metode, satu pendekatan pendidikan dalam rangka percepatan kemampuan tingkat kemandirian dan kemampuan berpikir untuk segera menjadi dewasa. Artinya segera mampu mengimbangi perkembangan baliknya sudah lebih dulu. Nah, proses akil balik itu atau proses remagogi ini di bawah supervisi, di bawah mentori, di bawah pendampingan gitu. Nah, ini yang disebut dengan remagogi. Satu pendekatan implementasi pendidikan dalam rangka percepatan kesadaran atau peningkatan berpikir untuk segera menjadi orang dewasa, di mana seimbang akil dan baliknya. Dan itu dilakukan di bawah supervisor, di bawah satu pemantauan, satu pendampingan gitu. Nah, begitu ya Bro. Maka prinsip yang pertama, remagogi itu diimplementasikan harus di atas kesadaran. Ini yang pertama. Bahwa pendewasaan anak dengan percepatan tingkatan kemandirian berpikir itu
harus dilakukan di atas kesadaran. Ya. Secara fakta ya Bunda, sekali lagi orang dewasa itu bukan karena usianya tua, ya, karena tidak sedikit orang tua juga bubudakeun gitu. Dan kebalikannya, ada anak yang masih muda tapi sudah berpikirnya dewasa gitu. Maka kedewasaan itu bukan bukan karena usia, bukan faktor usia. Tetapi proses kedewasaan itu adalah atau pendewasaan itu adalah sebuah proses. Bahkan proses yang harus tanda kutip dipaksa gitu. Dari dirinya harus memaksakan diri, kemudian dari lingkungnya harus ada tanda kutip pemaksaan. Harus ada ketegaan gitu kan. Harus ada motivasi, harus ada keteladanan, harus ada pengkondisian gitu. Nah, tapi dari dirinya sendiri harus ada kesadaran untuk memaksakan. Ya, maka disinilah karena remagogi itu dibangun di atas kesadaran, maka kondisi usia yang tidak seimbang antara akil dengan balik yang disebut remaja itu penting disadarkan, penting diyakinkan, penting dimotivasi. Ya, penting disadarkan bahwa keadaan remaja itu, posisi remaja itu, keadaan tidak seimbang akil dan balik itu adalah kondisi yang salah, kondisi yang menderita, kondisi yang dilema, akhirnya nggak nyaman, gitu. Sampai diumpamakan seperti toilet itu ada dua, kalau nggak gentle ya woman gitu, kalau nggak kamar mandi laki-laki ya kamar mandi perempuan. Laki-laki masuk ke laki-laki nyaman, perempuan masuk ke perempuan itu juga nyaman. Tapi apa jadinya ketika ada transgender gitu? Dia masuk ke kamar laki-laki sungkan karena dia merasa dirinya perempuan. Tapi giliran dia masuk ke kamar perempuan, nggak ada orang membiarkan. Ya nggak ada orang yang menerima. Nggak nyaman melihat ada bungkusnya laki-laki masuk ke kamar perempuan. Begitulah kira-kira kondisi remaja itu adalah semacam transgender, laki-laki bukan, perempuan bukan gitu. Dia sendiri galau, dia sendiri dilema, aku ini siapa gitu. Nah, merasa anak-anak padahal sudah jakunan, sudah kumisan, sudah punya keinginan untuk melakukan sebagaimana orang-orang dewasa, tapi kesanggupan berpikir, kesanggupan menyelesaikan masalah, kesanggupan menanggung tanggung jawab atas pilihannya belum siap. Kalau ada apa-apa dia ngeluh ke orang. Wabil khusus mengandalkan orang tua. Ada apa-apa itu bapakku, itu ibuku. Kalau ada apa-apa ngadu, ada apa-apa curhat gitu. Ya, untuk menyelesaikan urusan sendiri gitu. Itu adalah usia yang juga menderita gitu. Dia nggak nyaman, dia dilema. Ya, dia punya keinginan sebagai orang dewasa, tapi dirinya sendiri juga belum dianggap. Bahkan dirinya sendiri belum sanggup gitu. Persis seperti contoh lain adalah uh, fenomena remaja dengan pacaran. Pacaran itu kita tahu sendiri adalah satu interaksi laki-laki perempuan yang bukan hanya haram, tapi juga gak bermanfaat dan bahkan membawa penderitaan gitu. Saling menutupi kekurangan, saling menampakkan hanya baik-baiknya saja. Dia merasa ada saling memiliki, tapi gak mau lepas, gak mau bertanggung jawab. Laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan juga membutuhkan laki-laki. Sebutan panggilan sudah papa, mama, tapi dari sisi tanggung jawab belum sanggup. Neraktir menggunakan uang jajan dari orang tua. Ya, dirinya sendiri juga bergantung pada jajan. Nah, maka penderitaan, dia punya hasrat ingin menikah, ingin berumah tangga sebagaimana orang dewasa, tapi dirinya sendiri sadar belum sanggup, belum mampu, ya bahkan belum berani gitu. Sekedar untuk datang ke orang tua perempuan yang menjadi idaman hatinya. Maka sadarkan anak-anak kita, putra-putri kita untuk segera meninggalkan suatu keadaan yang salah, suatu keadaan yang menderita, suatu keadaan yang dilema. Di sana ada kegalauan, di sana ada kegelisahan, sedikit-sedikit gabut gitu. Ya.
Dan itu mungkin bisa ditutupi, bisa dialihkan sesaat. Sibuk dengan hafal Quran, sibuk dengan ibadah. Tapi itu dalam jangka panjang, ya ibaratnya hanya mengalihkan seperti psikotropika gitu kan. Sesaat melupakan, sesaat melenakan dari masalah, dari kedilemaan, dari penderitaan, dari kondisi salahnya itu. Tetapi saat eh, apa namanya narkotiknya hilang, kembali gabung, sedikit-sedikit galau, sedikit-sedikit gelisah gitu ya. Maka didorong kondisi yang tidak normal ini untuk segera menjadi normal. Sadar, harus segera sadarkan untuk segera menjadi dewasa. Buat bangga bagaimana hebatnya menjadi orang dewasa. Ya, dorong hasrat, motivasi, bangkitkan hasrat untuk segera menjadi orang dewasa. Mulai dari sekedar panggilan, didorong. Jangan panggilan anak-anak lagi gitu ya. Tapi panggilan yang memang mendewasakan teman-teman gitu, atau sahabat-sahabat, atau kawan-kawan, atau misalnya bila perlu ibu dan bapak gitu buat anak-anak agar dia sadar untuk segera dewasa. Terutama yang memang sudah memasuki usia balik gitu. Nah, banggakan ya bahwa dewasa itu adalah satu kondisi yang bahagia, kondisi yang apa namanya terhormat, kondisi yang memiliki atau dihargai oleh orang lain. Dan banyak caranya bagaimana menyadarkan kondisi hari ini yang tidak normal untuk kemudian bangga menjadi orang dewasa. Banggakan sebagaimana ayah bundanya bisa mengambil keputusan belanja apa, jajan apa, mau berpakaian apa, bisa memilih dan mampu membeli, dan kemudian bisa melakukan apa namanya pilihan-pilihan lain dengan segala resikonya. Banggakan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab atas pilihan, atas permasalahan yang dihadapi. Nah, kebanggaan, kesadaran, dan hasrat kedewasaan ini bisa dimunculkan dengan menunjukkan teladan-teladan sukses. Bukan dibanding-bandingkan ya, si Anu mah, si Anu bukan. Tapi diambil kisah-kisah, diambil contoh-contoh sukses, figur-figur sukses. Banggakan anak-anak kita kedewasaan dengan melihat misalnya Zaid bin Harisah yang usianya baru 17 tahun tapi sudah menjadi jenderal panglima perang. Banggakan anak-anak kita, motivasi untuk menjadi bangga orang dewasa sebagaimana Sultan Al-Fatih 19 tahun menjadi gubernur, 21 tahun pembukti bisyarah Rasulullah SAW. Motivasi dan banggakan menjadi orang dewasa dengan kisah heroik, misalnya para pahlawan atau juga founding father generasi para pejuang. Bagaimana misalnya AS Cokro Aminoto sudah mampu mendirikan Serikat Islam dalam usia berapa? 18 tahun. Ceritakan betapa bangganya ketika dalam usia 16 tahun seperti siapa? Hamka menentukan pilihan, menempuh jalan untuk belajar di Mekah. Banggakan putra-putri kita bagaimana misalnya para pemuda yang usianya 14 tahun yang berkumpul ya tanggal 28 Oktober itu menggelorkan Sumpah Pemuda. Banggakan juga contoh figur-figur sukses hari ini yang sudah bisa menjadi CEO, sudah menjadi presiden direktur, sudah menjadi influencer, sudah menjadi politisi yang bersih umpamanya, sudah menjadi ulama, sudah menjadi tokoh di masyarakat. Insya Allah ada figur-figur baik dalam kisah-kisah sahabat, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah pejuang Islam, termasuk juga kisah-kisah para pahlawan, kisah-kisah para ilmuwan, dan juga kekinian contoh-contoh sukses dari generasi-generasi muda saat ini begitu. Misalnya bagaimana dan siapa ya terlepas dari ideologi dan sebagainya. Bangga akan bagaimana pemuda yang bisa menemukan Facebook misalnya.
bagaimana juga pemuda yang ya contoh kemarin misalnya di mana di Sky itu lulusan SMK yang kemudian sukses bisnis dirintis sedang lulus SMK-nya, jualan minyak terapi begitu hingga sukses menjadi presiden direktur dari 2 PT yang dibangun. Dan di antara kegiatan sharing ya buat lingkungannya dengan mendirikan lembaga pendidikan semacam Sky Digifrener kemarin gitu. Atau juga contoh-contoh yang lain. Ya termasuk banggakan bagaimana kami para guru dan kita orang tua melihat penerima Akil Balik Award gitu ya, atau Beyond Leader Generation Award gitu, yang kemarin saat penutupan. Bangganya kita gitu ya. Ya Tahdus bin Imah mungkin sebagai tambahan, selain di ruang Zoom ini ada Azaki yang alhamdulillah Tahdus bin Imah bukan di depan, bisa diandalkan sekarang untuk mengurus TU, bisa ngajar juga di SD, di SMA, membantu di asrama, kemudian bisa mengelola dapodik di SMK Agribisnis, padahal usianya baru tingkat 3 kuliah gitu. Dan juga contoh lainnya misalnya banggakan dengan figur kemarin Haikal ya, Gipari Haikal yang dalam masih usia tingkat atau lulus kuliah, kalau teman-temannya baru lulus kuliah, tapi dia sudah berumah tangga, punya anak, punya istri, punya perusahaan, bisa stand di barisan terdepan dakwah, bisa menghasilkan, bahkan punya staf punya perusahaan di program pendidikan Rumah Tahfidz Indonesia. Atau mungkin ayah bunda kalau sekarang harus binimah kalau ke mana, ke Jogja atau ke mana tuh, ke Indomaret ya, Indomaret wabil khusus yang ada di wilayah Bandung dan sekitarnya, kemudian Cirebon, alhamdulillah salah satunya adalah yang berperan aktif untuk marketing produk dari sahabat kita, sekaligus juga support ya, donatur dari Hagia Sophia itu dari Ibu Dian dan Kang Yadi di Kuning kita. Nah, alumni kita ada di sana, salah satunya Arapli itu ya, Arapli. Sekarang kalau saya tingkat berapa? Tingkat 3 atau tingkat 4 gitu ya. Menjadi tim marketingnya, diberikan kepercayaan untuk ngurus Bandung Raya hingga Cirebon gitu. Nah, alhamdulillah bisa tembus tuh ke minimarket, bahkan supermarket tadi. Bakso aci cuanki itu nggak asing lagi kalau kita ke toko-toko waralaba tadi ada di situ. Nah, gimana kita nggak bangga gitu ya, marketingnya adalah anak kita, alumni kita dalam usia muda sudah bisa mengerjakan dan bekerja dan prestasi seperti itu. Dan juga tentu banyak contoh-contoh lain yang bisa kita lihat ya di berbagai sosial media. Baik, kemudian yang selanjutnya, selain prinsip yang pertama dibangun di atas kesadaran, maka prinsip yang kedua, pelaksanaan remagogi, upaya percepatan akil ya, supaya segera seimbang dengan balik, agar segera dewasa di bawah pendampingan ini berbicara tentang para pendamping, dilakukan harus di atas persahabatan. Dalam usia remaja ya, yang tadi gamang, galau, ada keinginan tapi banyak khawatir, ingin memilih tapi takut tersiko gitu ya. Maka disinilah pentingnya ada pihak di luar dia yang bukan hanya mengajar dengan materi-materi ajar, tapi menjadi sahabat dalam kehidupan, yang mendampingi dengan penuh persahabatan. Itu. Di saat dia usia masih gamang, belum percaya diri, butuh pegangan, dia butuh teman, bukan di atas tapi di sisi, yang bisa ngaleng ya, yang bisa melangkah bersama. Di saat dia butuh empati, butuh ketulusan, di saat dia juga butuh sikap egaliter, siap berbagi dan curah perasaan. Mungkin juga
curah gagasan, mungkin juga curah pikiran. Maka disitulah pentingnya sosok guru. Bisa dari guru, bisa dari orang tua, bisa dari sahabat, siapapun yang memerankan nanti sebagai supervisornya, yang kemudian kita menyebutnya sebagai mentor gitu. Jadi penerapan remagogi, proses percepatan akil untuk segera mendewasakan generasi itu butuh mentor, butuh kawan, sahabat yang bukan hanya sebagai guru, tapi ada kemudahan, ada kedekatan sebagai sahabat. Maka dia akhirnya bisa mengajak, bisa terlibat bareng, bisa dialog atau ngobrol dua arah. Dia senasib, sepenanggungan, dia merasakan dalam usia yang tidak terlalu jauh. Nah ini prinsip yang kedua, selain anak dibangun kesadarannya, jadi proses remagogi harus dilakukan dengan sadar, bukan dengan paksaan, bukan dengan pengkondisian. Ya. Jadi remagogi sekaligus menjadi satu evaluasi dan perbaikan dari umumnya proses pendewasaan karena reward and punishment, karena ada aturan-aturan yang ketat, karena ada pembatasan-pembatasan, karena ada paksaan, karena ada apalagi misalnya karena ada sekedar pembiasaan gitu. Maka poinnya adalah haruslah pendidikan pendewasaan itu dilakukan dengan kesadaran dan kemudian ada yang mendampingi, ada yang menemani. Itulah supervisornya. Itulah kemudian mentornya. Begitu. Lanjut. Prinsip yang ketiga adalah bahwa pendidikan akil balik dengan pendekatan remagogi ya, itu harus dibangun di atas tanggung jawab. Gitu. Ananda, para santri ini harus dibangun, dibentuk ya kesanggupan untuk memikul tanggung jawab. Nah, maka di sini tentu bagaimana kita orang tua, bagaimana guru yang nanti lebih dekatnya lagi oleh para mentor itu adalah dilaksanakan atau berjalan atas dasar kepercayaan, atas dasar respect gitu kan. Bahwa kita yang mendampingi atau supervisor itu adalah orang yang sayang, orang yang peduli, orang yang menginginkan dia itu menjadi orang baik, menjadi orang yang sukses gitu. Dia harus percaya bahwa kita itu punya niat, punya tujuan, punya segala sesuatu kebaikan untuk dia. Gitu kan. Harus ada respect di situ. Gak bisa dipaksakan, gak bisa hanya punishment dan reward begitu. Ya, tanpa kepercayaan. Karena ibarat kita meneladani, kemudian kita mengikuti petunjuk seseorang, kan tentu ragu, khawatir, kalau orang yang memandunya, menemaninya itu dalam kondisi yang belum dipercaya, gitu. Belum teruji kepeduliannya. Maka di sini para ayah bunda, guru, dan nanti terlebih para mentor, ini harus memulai dengan membangun trust alias kepercayaan. Bahwa ketika muncul kesadaran ingin dewasa, dia butuh panutan, butuh teladan. Siapa nih? Maka orang yang dipercayainya, orang yang pedulinya, gitu kan. Seringkali kan tanpa kesadaran itu bisa saja tanpa kesadaran kemudian percaya kepada selebritis, percaya kepada influencer atau kepada idola-idolanya. Nah, itu kan satu hal yang eh, salah pilih gitu mentor, salah milih teladan. Nah, tapi begitulah remaja yang belum pandai memilih, remaja yang belum punya pegangan itu membutuhkan respek dan keterpercayaan di hadapan dia gitu. Yang bisa memberikan kebebasan,
yang bisa memberikan kesempatan dia untuk memilih dan memberikan kesempatan kepada dia untuk memutuskan. Gitu. Jadi, tapi juga harus seimbang antara kesempatan untuk memilih, untuk memutuskan, maka harus dibangun juga rasa tanggung jawab. Nah, maka di sini membangun kedewasaan itu dalam pendampingan, proses pendampingannya itu ya ini, jangan selalu segala sesuatunya didikte gitu. Gitu, gini, gitu, ulah gitu, kudu kieu gitu ya. Dia nggak mau sampai kapan gitu. Gitu. Maka harus ada kepercayaan, harus ada kepedulian kepada kita, meski juga berarti harus ada rada tega gitu ya. Bagaimana dia harus dibiarkan untuk menentukan pilihannya. Tetapi tadi di bawah supervisor biar nggak terlalu ngawur, nggak terlalu salah kaprah. Tapi intinya bagaimana Ananda peserta didik para santri itu harus diberikan kesempatan untuk memilih, untuk memutuskan. Tapi juga disadarkan bahwa Anda bisa memutuskan memilih, tapi jangan lupa ada tanggung jawab. Maka di sanalah penting ditegakkan consequential learning. Ya, satu pembelajaran tentang sebab akibat. Nah, gitu. Kalau makan, terserah mau makan cabai, mau makan asam, mau makan garam. Gitu. Dengan pengetahuannya, dengan kesadarannya, dia tahu tuh memilih biji asam akan asam, memilih garam akan asin, memilih gula akan manis gitu ya. Kalau kita makan jamu pahit tapi menyehatkan, minum sirup atau misalnya minum minuman cup yang bersoda atau yang pemanis buatan itu akan sakit perut hingga gagal ginjal misalnya, memang silakan memilih gitu. Tapi jangan lupa tanggung jawab dengan risikonya. Jangan ngeluh, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala ketika atas pilihannya yang terburu-buru, pilihannya yang tidak matang, kemudian ada akibat yang tidak diharapkan. Maka sesekali nggak ada masalah. Ya remaja dites untuk mengambil pilihan, tidak gor, dijeduk, nggak apa-apa. Itu kan lebih baik salah karena mencoba, karena berani memilih, berani mulai melangkah, daripada nggak pernah salah karena selalu dipandu, diarahkan, didikte sama orang tua gitu atau oleh guru gitu. Saya masih ingat ya, misalnya eh, sedikit berdebat dengan kakak. Kebetulan kan Rafli itu kakak, gitu. Ayahnya itu kakak gitu. Eh, di sini dia sudah belajar berlatih megang kendaraan waktu itu, kalau salah masih mobil carry ya. Gitu. Kemudian ceritanya ada keperluan ke Tasik bawa keluarga apa gitu. Saya sendiri memberikan kepercayaan. Berani bawa mobil sendiri? Ah bisa mang gitu ya. Eh, ya paling itu SIM-nya belum punya nggak apa-apa lah. Insya Allah mau musim begini mah nggak akan ada operasi gitu. Tapi secara teknis kan nanti kamu tuh akan mendapati medan yang baru itu. Tanjakan Gentong misalnya atau Nagreg gitu. Padahal mobilnya juga bukan mobil yang yang kokoh, yang kuat, yang mungkin juga ada mogok dan sebagainya. Nah, orang tuanya galau itu. Udah jangan dulu, khawatir ini, khawatir nanti mogok, khawatir nanti kalau ditanyakan gimana, khawatir. Nah, kebayang mungkin nggak jadi seperti sekarang gitu. Dia lihai bawa mobil sendiri, keluar kota, ke Jogja, kemana. Saat dapat kepercayaan di tempat kerjanya, full tuh. Bukan hanya marketing, tapi sekaligus menjadi supir yang membawa barang. Diplomasinya, bawa barang, menata jualan, kemudian membawa kendaraan gitu. Ya, andai mungkin waktu itu dengan penuh kekhawatiran, tidak diberikan kebebasan, tidak diberikan
pilihan untuk berani nggak bawa mobil sendiri? Mobilnya Kia, mungkin rem juga nggak terlalu pakem, kemudian ada tanjakan gentong, berani nggak? Gitu kan? Justru dibangun gitu, dibangun motivasi tadi. Tapi dia harus tergambar resiko-resikonya. Udah, insya Allah lah siap. Gitu. Dan saya meyakinkan dua pihak, akhirnya meyakinkan anaknya dan meyakinkan orang tua. Harus minimal, alhamdulillah, sampai tujuan dengan selamat, dan itulah satu tahapan di mana anak muda ini kemudian memiliki pengalaman yang membuat dia setingkat ya lebih tinggi eh, apa namanya kedewasaannya. Dia bisa memilih, dia memutuskan, dan dia juga bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya, termasuk juga siap memikir risiko, sanggup juga mengelola risiko. Nah, jadi orang dewasa, mempersiapkan orang menjadi dewasa itu ya termasuk berarti kalau kita nih ayah bunda, para asatid, sebagai orang dewasa, kita tidak sedang mendidik atau buat anak-anak, tapi ini juga menjadi evaluasi bagi kita ya. Eh, Jangan-jangan kita belum dewasa gitu. Khawatir itu dan ini, khawatir konsekuensi, gak pernah mengambil pilihan sendiri gitu, nggak takut resiko gitu. Ya hidup itu kan memang pilihan. Hidup itu setiap pilihan ada resiko. Dan atas dasar qadar yang kita miliki dan atas petunjuk Allah SWT, kita harus mengambil pilihan-pilihan dengan penuh pertimbangan, dengan mempertimbangkan matang-matang resikonya. Jangan jangan ragu untuk mengambil pilihan, ya. Tapi yang penting resikonya sudah diperhitungkan. Dalam hidup itu mungkin sebenarnya tidak ada pilihan yang tidak ada risiko ya. Tapi kita bisa memilih risiko mana yang terlalu berisiko gitu kan. Ya ambillah risiko yang moderate risk taking gitu. Ambil risiko yang tengah gitu. Dalam muamalah misalnya atau dalam bisnis kan pilihan tanpa risiko itu menjadi tukang renten tuh. Nggak mau resiko, nggak mau rugi, balik modal tambah untungnya gitu, tambah bunganya, kan itu bisnis yang haram tuh. Mengambil pilihan yang betul-betul menghindar resiko gitu. Tapi juga nggak boleh juga kita berani mengambil pilihan yang terlalu berisiko, gambling gitu ya. Ya 50% gagal dan suksesnya itu masih gambling. Seperti judi gitu. Bahkan mungkin di atas 50% kegagalannya. Nah, tapi ya banyak orang-orang dewasa sekarang dia mengambil pilihan judi gitu, padahal itu menang kalahnya sudah diatur. Nah, dalam hidup itu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala ya jual beli. Peluang untung ada, peluang rugi ada. Wa halallahu baik wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Sebagaimana juga Allah mengharamkan judi. Jadi didik, arahkan, berikan pertimbangan sebelum mereka betul-betul diberikan kesempatan untuk memilih dan memutuskan, agar dia tidak shock, agar dia tidak trauma dengan pilihannya, karena dari awal sudah diperhitungkan resikonya. Kalau ini begini, kalau ini begini, mana yang dipilih? Nah ini ayah berahmatullah, satu kriteria atau satu gambaran di mana anak itu atau generasi usia dewasa itu ya bisa memilih, bisa memutuskan. Tetapi atas setiap pilihan dan keputusannya harus bertanggung jawab. Karena itu harus matang-matang mempertimbangkan risiko. Karena di sana ada konsekuensi gitu. Maka proses pembelajaran untuk menghitung risiko itu sebagai sebuah pembelajaran tentang konsekuensi di dalam hidup. Uh, jadi kalau ada apa-apa
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dilanjut, Ustaz? Zaki, masih dengar? Masih, Ustaz? Masih Masih, terdengar terdengar jelas. Ini HP-nya mati. Yang satu ini pakai laptop. Ya, ya begitu ya. Jadi apa namanya, prinsip yang ketiga tadi apa? Prinsip Dibangun atas tanggung tanggung jawab, Ustaz. jawab. Ya. Yang pertama adalah dibangun kesadaran. Jadi menjadi dewasa itu atas dasar kesadaran, bukan pembiasaan, bukan karena paksaan, bukan karena semata reward and punishment, tapi harus pilihan sadar. Menjalani sebagai orang dewasa itu harus orang yang sadar, bukan tanpa sadar. Yang kedua adalah harus ada yang mendampingi dengan pendekatan yang persahabatan. Yang ketiga, bangun kedewasaan itu di atas pilihan-pilihan yang tanggung jawab gitu. Jangan karena khawatir resiko kemudian selalu orang tua atau guru take all resiko gitu. Jadi prinsip udah belajar aja, jangan tahu masalah itu dan ini, itu kontraproduktif. Jadi pesan moral dari orang tua terhadap anak, belajar dalam artian hanya belajar pengetahuan, tapi tidak ada belajar kehidupan, ya hanya akan menjadikan orang yang disebut remaja yang banyak pengetahuan gitu. Banyak pengetahuannya sih, tapi masih remaja, masih galau gitu. Nah, maka di sini harus ada keberanian, harus ada kepercayaan, harus ada ya dalam batas tertentu mah kemudian harus ada nekat lah, tapi nekat dengan tadi hitung-hitung resiko gitu. Dan begitulah hidup itu, tidak ada pilihan yang tidak ada resiko gitu. Dan orang yang mengambil pilihan karena takut resiko kemudian tidak berbuat apa-apa, ya itulah pengecut gitu. Dan tentu pengecut itu bukanlah tipenya orang dewasa. Yang keempat, bahwa pendewasaan itu dengan metode remagogi ini adalah harus di atas bimbingan. Ya nyambung dengan poin yang ketiga, siapa yang membimbingnya? Orang yang dipercaya, orang yang respect. Pemudanya percaya dan respect kepada dia, dan dia pun melakukan bimbingan itu atas dasar percaya dia itu bisa berubah, percaya dia itu sekarang dewasa, percaya bahwa dia itu bisa segera menjadi orang dewasa. Ya, dan kepedulian, ada respect. Maka untuk menjadi orang yang bisa membimbing generasi remaja ya yang kita akan segera dewasakan itu, ini harus memiliki ya paling tidak di hadapan anak-anak ya, di hadapan peserta didik, di hadapan ananda itu wibawa gitu. Memiliki wibawa. Dia percaya, dia hormat gitu ya terhadap mentornya ini. Atau kalau kita mentornya adalah orang tua atau guru, berarti guru dan orang tuanya itu harus ada wibawa di hadapan anak gitu. Ya, ada harga diri, ada posisi yang tinggi. Ya meskipun nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Kemudian bagaimana wibawa itu bisa hadir? Itu ada pengalaman. Wibawa juga hadir karena ada ilmu. Wibawa itu hadir karena adanya manfaat. Wibawa itu hadir karena ada solusi. Maksudnya para remaja itu akan dengan mudah menerima
ya, bimbingan dengan perasaan sebagai sahabat, manakala yang membimbingnya itu adalah orang yang dia percayai. Secara jati dirinya percaya gitu. Ya bukan nggak harus sempurna gitu, tapi ada kepercayaan gitu dari anak-anak gitu, ya dari peserta didik tadi gitu. Maka disinilah pentingnya bagaimana para ayah bunda, bagaimana guru dan juga para mentor itu jangan pernah berhenti untuk mendadan diri, untuk melayakan diri sebagai pembimbing, sebagai mentor yang di hadapan para mentinya, para peserta yang akan didewasakan itu ada wibawa. Karena itu jangan berhenti untuk selalu mencari pengalaman. Minimal pengalaman sehari lebih cepat dan memiliki wibawa karena mentornya itu memiliki ilmu. Ya, minimal ilmu sedikit lebih banyak. Wibawanya akan tegak pada saat gurunya atau mentornya atau orang tuanya itu kehadirannya dalam pandangan dia memberi manfaat bagi dia. Dan di saat ada masalah, dia percaya bahwa mentornya itu, bahwa pembimbingnya itu, bahwa orang tua atau gurunya itu adalah bisa diharapkan solusi. Nah, maka nggak apa-apa, nggak harus sempurna. Malah kalau pembimbing itu sempurna di hadapan peserta didik, di hadapan remaja, sempurna malah akan terlalu jauh, dia merasa wibawanya sangat gitu ya, tetapi saya mah nggak akan bisa deh kayaknya mengikuti gitu ya, mengimbangi akang ini, teteh ini, atau ayah bunda ataupun siapa gitu. Kan tidak sedikit ya, aku mah siapa itu loh, ayah mah begini-gini, misalnya ibu mah begini-gini, atau ibu bapak guru mah gini-gini, bisa jadi gitu kan. Makanya nggak harus sempurna, nggak harus jauh bedanya gitu. Wibawa nggak akan nggak akan hadir hanya ketika begitu jauh bedanya. Nggak apa-apa, lebih dulu selangkah, lebih tua sehari, dari sisi fisik lebih tinggi seranting gitu ya. Ya, maka para pembimbing bagi para pemuda, bagi para calon dewasa ini adalah lebih bagusnya adalah teladan yang muda, yang membumi, yang realistis, bukan penolong, tapi motivator gitu. Kalau sempurna, kalau terlalu jauh, akhirnya dia akan mengandalkan. Dia sendiri nggak pede gitu ya. Aku dibimbing oleh si Anu, wah begini, hebat. Dia sendiri menjadi pesimis. Aku bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Tapi kalau lihat mentornya, si Akang jadi mentor, si Teteh jadi mentor, atau Ustazah jadi mentor, jadi pembimbing saya, maka dengan jarak yang terlalu jauh itu akan tidak akan memunculkan satu pesimisme atau apatis begitu kan. Tapi insya Allah saya juga bisa mengejar gitu. Dan realistis, bukan sesuatu yang mengawang-awang, bukan teladan yang yang hanya mimpi gitu. Ya real aja gitu. Ya gitu. Karena para remaja yang akan menjadi dewasa itu, dia akan menjadi dewasa bukan dengan pertolongan, tapi oleh motivasi. Bukan sedikit-sedikit keluhan dibereskan sedikit-sedikit, kemudian diselesaikan sedikit-sedikit, tanggung jawabnya dipikul, nggak akan dewasa-dewasa gitu. Tapi hadirnya seorang motivator yang selalu menyemangati, selalu memberikan informasi, memberikan solusi ketika ada masalah, ada kebermanfaatan, ada ilmu, dan ada pengalaman yang bisa diambil, meskipun tadi hanya selisih sehari, selisih setahun. Insya Allah kehadiran pembimbing seperti ini akan lebih berkenan, berkesan, akan lebih mudah diterima di
para remaja yang akan segera bertransformasi menjadi dewasa begitu. Siapa sebetulnya mentor dan mentee? Siapa bisa mementor itu? Ada bahasanya khusus sebenarnya. Sebenarnya bisa siapa saja, gitu kan. Bisa ayah bundanya, bisa guru-guru di sekolah, di pesantren, bisa juga kemudian teman-teman seniornya, bisa juga tokoh-tokoh agama, ya, di masyarakat, gitu. Atau mungkin juga rekan-rekan virtualnya, gitu. Bisa membantu. Nah, ini ayah berhamdulillah mungkin untuk pengantar ya, bagaimana prinsip-prinsip remagogi tadi gitu. Mudah-mudahan menambah pengetahuan, menambah juga bekal bagi kita semuanya. Insya Allah amanah yang memang berat, tapi insya Allah mulia ya, mendewasakan anak-anak kita. Karena memiliki anak dewasa itu insya Allah akan membahagiakan, akan membanggakan, akan meringankan. Ya. Dan ketika anak-anak kita itu usianya udah gede, bahkan mungkin sudah berumah tangga, tetapi dia masih tetap mentalnya anak-anak atau mentalnya remaja, itu merepotkan. Ketika dia sudah punya anak istri pun masih ikut di mertua, masih ikut di orang tua. Nafkahnya masih ngandalin orang tua. Ngasuh anaknya masih minta tolong orang tua. Nah, orang tua mana yang nyaman, yang kemudian bangga mendapati anaknya seperti itu. Berbeda dengan memiliki anaknya yang dewasa, meski mungkin usianya masih muda, yang kemudian diistilahkan sebagai pemuda. Pemuda itu adalah usianya masih muda, tapi sudah dewasa. Bangga banget gitu ya. Siapapun yang akan melihatnya akan amazing gitu ya. Dia bisa dipercaya, dia bisa diandalkan, dia bisa menjadi teman, dia bisa menjadi sahabat, bahkan dia bisa diandalkan di dalam menyelesaikan masalah. Makanya ya berahmatullah, pendekatan pendidikan yang mungkin kita sering dengar dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah ketika anaknya itu masih kecil sampai usia 7 tahun, dia adalah anak-anak. Ya, dia adalah anak-anak yang diperlakukan sebagai raja gitu. Nah, kemudian antara 7 tahun sampai 15 tahun, usia pra-remaja, pra-dewasa hingga dewasa, pra-balik hingga dia balik, dia adalah diperlakukan seperti tawanan. Ya, dia harus harus dibimbing, ya, tapi juga harus diberikan kesempatan untuk memilih gitu. Dia harus diberikan pengetahuan, harus diberikan contoh keteladanan dan pengalaman dan seterusnya, hingga kemudian dia betul-betul bisa mandiri dalam mengambil keputusan, mandiri kemudian dalam bertanggung jawab menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan. Maka ketika proses pendewasaan ini berhasil, ayah bunda akan memiliki sahabat, akan memiliki teman saat anak-anak ini sudah memasuki akil balik. Karena anak-anak kita sudah menjadi orang dewasa, menjadi seperti kita. Bahkan mungkin bisa share, ya, karena bisa jadi lebih dewasa daripada kita gitu. Betapa bangga, betapa bahagianya ayah bunda, kami juga para guru mendapati anak-anak sebagai pemuda yang akan menjadi sahabat yang bisa diandalkan, yang bisa diharapkan, yang bisa dijadikan tempat untuk berbagi tanggung jawab kita. Demikian mudah-mudahan ya mengenali lebih dekat tentang prinsip akil balik ya, hingga beberapa pendekatan implementasinya. Mungkin sekadar mengulang satu Zaki tadi, prinsip pertama di atas kesadaran. kesadaran gitu. Yang kedua
dibangun, didampingi di atas Sahabatan. persahabatan. Yang ketiga, diberikan kesempatan kepercayaan dan juga dibangun kemampuan Atas atau tanggung jawab. tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah dilakukan bimbingan ya dengan dengan proses pendampingan atau mentoring tadi. Semoga Ananda, putra-putri kita yang ada di asrama khususnya, ya alhamdulillah sebagiannya sudah didewasakan, malah diberikan tantangan, diberikan kepercayaan sebagai mentor gitu. Jadi sekaligus menjadi sumber daya tambahan tuh, selain ayah bunda, selain guru, para siswa-siswi yang terseleksi atas pilihan para guru dan juga atas pilihan kesediaan para siswa yang akan menjadi mentinya, diseleksi itu, maka terpilih di Ikhwan ada 5, di Akhwat juga ada 5. Mereka menjadi sumber daya tambahan sebagai guru mentor. Ya, nggak ada masalah. Mudah-mudahan dengan bimbingan secara khusus kepada para mentor, dia akan lebih mendapati bimbingan pendewasaan sekaligus menjadi satu proses transisi ya, transfer untuk pendewasaan adik-adik menti yang di bawahnya. Mohon doanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa terus sinergi dan para mentor bisa berperan, alhamdulillah bisa membantu kami. Jadi sekarang itu kalau jadwal ngajar, jadwal ngaji, atau bahkan membangunkan, alhamdulillah ya Azaki ya, tidak terlalu berat kita karena para mentor sudah bangun lebih awal, membangunkan adik-adiknya dengan penuh perhatian, memastikan mereka juga ke air, kemudian bisa berjamaah. Pun demikian ketika ngaji. Sudah jarang lah saya harus jemput-jemput ke kamar, harus gedor-gedor gitu. Karena paling tidak sudah dibantu oleh orang yang dewasa muda, yakni para mentor yang kita dorong, kita percayai, dan kita dampingi untuk menjadi para mentor dalam sebagai sumber daya tambahan ya dalam rangka menjalankan kurikulum akil balik sebagai mentor dengan metode pendekatan remagogi ini. Demikian mungkin Zaki ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada hilaf dan kekurangan. Tadi sempat ini mati dan enggak pakai laptop. Wallahu a'lam bishawab. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Syafruddin atas penyampaian materinya terkait pendekatan remagogi ini ya. Semoga apa yang telah disampaikan beliau menjadi ilmu bagi kita semua, bagi ilmu khususnya bagi para ayah bunda sekalian. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Ya, semoga apa yang kita simak tadi diberikan keberkahan oleh Allah SWT dan diberikan penerimaan ilmu, ya penserapan ilmu yang telah disampaikan oleh beliau. Dan sedikit informasi juga ya terkait materi yang kita bahas ini terkait pendekatan remagogi. Qadarullah, ya alhamdulillah untuk besok kita akan ada acara LMP ya. Leadership Medium Project untuk tingkat SMP Junior ya, JLMP Junior Leadership and Management Project, dan untuk yang SMA ada acara Senior Leadership and Management Project. Ini salah satu salah satu pendekatan untuk kedewasaan, untuk dibangun tanggung jawab ya atas persahabatan, kemudian juga di atas kesadaran dan juga di atas bimbingan. Tentunya kita sebagai guru, sebagai wali asrama tentunya juga mengontrol hal ini. Anak sebagai membimbing mereka juga di atas kesadaran mereka juga, kemudian pendekatan persahabatan dan juga dipikul atas tanggung jawab. Sehingga mereka yang mengkonsep, yang mereka sebagai panitia, yang mereka juga yang membentuk tim untuk ada di kelasnya, sehingga insya Allah di hari esok ya selama 2 hari 1 malam akan ada acara
LMP tersebut dan minta doa dari ayah bunda sekalian semoga acara ini diberi keberkahan Allah SWT, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan kita semua, panitia, ya para guru yang insya Allah mendampingi ikut ke lokasi ke sana. Ya, segitu. Mungkin informasi selanjutnya, dokumentasi dan hal sebagainya, insya Allah akan di-share kemudian hari gitu ya. Oke, alhamdulillah ayah bunda sekalian, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pertemuan kita Waalaikumsalam selanjutnya. warahmatullahi wabarakatuh.